Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Deanggreni, saya dari MBP 2B. Nah, NIM saya 4202306079. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari tugas ekowisata dari Ibu Dilayanet. Izin Ibu untuk menjawab 3 soal yang menjadi tugas kita sekarang ini. Yang pertama itu tugasnya itu dampak dari wisata massal, yang kedua itu pentingnya ekowisata, dan yang ketiga dapatkah ekowisata menggantikan wisata massal. Nah, di sini kita akan menjawabnya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu dampak dari wisata massal. Dampak itu terbagi menjadi dua, dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dan dampak negatif itu sangat berpengaruh nih di wisata massal. Yang pertama, dampak negatifnya dulu. Dampak negatifnya itu dapat merusak lingkungan, dapat merusak tempat wisata tersebut. Kenapa? Karena wisata massal itu kan berbentuk orang yang berkerumun atau orang yang berdatangan secara rame gitu, rame banyak, udah kayak gak ada batasnya lagi gitu kan. Nah, dapat merusak lingkungan. Yang pertama, tempat wisata tersebut dapat mengganggu orang sekitar atau orang setempat yang tinggal di tempat wisata. Terus yang ketiga, dapat merusaknya seperti banyaknya sampah yang berserakan, karena wisata massal itu sistemnya kayak gak ada pemberdayaan kelestarian gitu, kayak gak ada pengurus yang mengurus wisata tersebut. Ada, cuman kayak lebih ke bebas gitu, bebas berkunjung. Mau lebih dari kapasitasnya juga gak apa-apa gitu. Intinya tempat wisata itu tuh rame, udah gitu kan, memberikan keuntungan lah. Nah, terus yang kedua itu dampak positifnya. Dampak positifnya yang tadi, yang seperti dapat keuntungan. Dapat keuntungannya itu karena orang lokal bisa berjualan, membuka usaha mereka di situ. Dan orang lokal mendapat keuntungan dari tempat wisata mereka tersebut. Tapi mereka nggak memikirkan dampak negatif yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh keramaian tersebut. Nah, yang kedua itu ekowisata. Kenapa sih penting gitu? Ya, penting dong ekowisata, karena ekowisata itu merupakan pemberdayaan kelestarian lingkungan. Jika nggak ada ekowisata, eh, dampak yang dapat em, dampak yang dapat kita lihat itu seperti kerusakan-kerusakan yang ada di tempat wisata, karena nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngebersihin, terus kayak nggak teratur aja. Nggak akan mungkin dong orang berkunjung ke tempat yang bener-bener kotor loh, kotor, gak bersih, gak rapi. Orang juga punya keinginan ingin berkunjung ke tempat yang bagus, ke tempat yang rapi, ke tempat yang menarik lah, menarik banget untuk dikunjungi. Wisata massal juga karena kan banyaknya orang berkunjung, mungkin dampaknya juga lebih banyak lagi nih orang yang berdatangan dan orang mengetahui tempat wisata tersebut tuh rame. Oh, apa nih yang mengakibatkan tempat wisata itu jadi rame? Apa sih daya tarik mereka di situ? Tuh, ini kembali ke nomor satu lagi, karena dampak positifnya itu banyak, dampak negatifnya juga ada gitu. Nah, terus yang ketiga itu dapatkah ekowisata menggantikan wisata massal? Sebenarnya untuk kedua-duanya itu penting. Ekowisata itu sangat penting karena pemberdayaan lingkungan itu melestarikan tempat-tempat wisata. Karena mereka itu udah terorganisasi, udah tersusun, dan untuk kedatangan juga ada kapasitasnya gitu, dibatasi. Nggak berdesakan seperti wisata massal. Kalau wisata massal itu kan bebas ya. Bebas, mau seberapa banyak pun kapasitasnya, desak aja, desak gitu. Kalian mau ya udah, nggak memikirkan dampak dari hal tersebut gimana. Nah, kalau untuk wisata massalnya tersebut kan dampak-dampaknya juga
ada yang baik, ada yang buruk, tapi lebih baiknya kita memilih yang baiknya ketimbang yang buruknya. Dan ekowisata itu untuk menggantikan wisata massal sebenarnya nggak harus menggantikan, tapi bisa saja. Karena di ekowisata itu kan ada udah teratur nih, sudah teratur. Dan mereka itu terarah, mereka ada kapasitasnya, mau dibatasin dan juga kelestariannya dijaga, yang benar-benar kayak dikontrol semuanya. Jadi gak ada yang sampai mungkin kerusakan pasti akan ada, kita nggak tahu kan, kerusakan pasti akan ada, tapi kayak gak terlalu lah seperti kalau wisata massal itu kan terlalu rame berbondong-bondong datang dan mengakibatkan kerusakan yang lumayan gitu. Dan kayaknya lebih ke mengeluarkan biaya lagi, biayanya lebih besar gitu kan, dan dampaknya juga besar banget untuk kita semua gitu. Kalau dari sepengetahuan saya cuma seperti itu, tapi untuk teman-teman lainnya saya tidak tahu. Mohon izin Ibu untuk jawabannya, mungkin cukup segitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memuaskan. Bye bye.